Gampang intinya aja. Jadi prosesnya tuh katanya cepat juga ya, dari main film terus kenalan beberapa saat terus menikah. Cepet banget. Prosesnya tuh dari Oktober tahun lalu. Oke. 3, 2, 1. Langsung kita satu. Bersama kita Dinda dan Rey. Assalamualaikum. Selamat datang di butik Haji Igun. Ya Allah. Dina dia. Saya sebagai Opan, Taufan. Kalau aku tuh muslimah pada umumnya yang sedang berkuliah dan mengejar jati diri juga seperti apa sampai akhirnya dia ketemu. Dia nggak suka banget sama persosmedan dan lain-lain sampai akhirnya ketemu sama Taufan yang bikin dia tuh kayak nggak habis pikir Risih, gitu, risih kayak ada ya laki-laki kayak gini gitu. Tapi di tengah-tengah itu tuh ada terjadi konflik yang cukup bikin apa ya, cukup bikin Nadia tuh jadi kayak wah betul dia begini, kayak dia mengerti sesuatu hal lah tentang Taufan. Nah, Taufan ini bayangin dari statementnya Nadia itu Taufan menyebalkan itu. Taufan itu dia YouTuber, terus dia pada umumnya lah kalau misalnya YouTuber terus suka bikin sosial eksperimen, pasti kan dia kayak ngerasa apa yang dikomen sama netizen itu tertantang. Dia bikin eksperimen, dia paksa Nadia buat buka hijab, dikasih duit, dipikir mau apa enggak. Ternyata malah itu titik ketemu mereka dan ya akhirnya Taufan yang dari backgroundnya sangat berbeda berusaha masuk ke dunia Nadia yang berbeda dari sebelumnya. Seperti ini gitu dari kalian berdua. Sebenarnya kalau ditanya nyangka atau enggak sih, kita banyak nyangkanya ya Kak, karena dari awal kita menikah pun juga kita tuh mungkin udah bosan kali dengarnya. Aku tuh selalu bilang kalau kita berdua tuh ngebikin pernikahan kita tuh private Kak. Kita nggak pengen ke media, kita pengen terdekat aja. Cuma memang qadarullah, emang jalannya Allah tuh kayak tiba-tiba aja viral, terus kita juga alhamdulillah dikasih rezeki yang lebih luas, lebih banyak, dikasih film bareng terus ya. Masya Allahnya sih di sini. Kamu nggak nyangka ya pasti? Ya kita juga prinsipnya hidup tuh ngalir-ngalir aja udah. Gitu sih. Satu. Kita kalau kesulitannya lebih ke karena ini tuh jaraknya lumayan lumayan dekat sama film sebelumnya, jadi kayak adaptasi karakter yang baru tuh lumayan agak sulit. Apalagi alhamdulillah kita bisa lewatin ya. Iya, apalagi kan cerita dari film-film sebelumnya juga drama, romance, komedi, jadi 11-12, cuman yang pasti setiap film itu punya cerita yang menarik, makanya kita ambil Gitu, dan itu kan ditambah aku tuh pada saat syuting ini aku tuh lagi nyusuin anak pertama, kondisinya baru 4 bulan, 4 bulan atau 5 baru bulan. lahiran. Iya, baru lahiran 5 bulan, jadi kondisi dengan badan yang masih berisi, terus kayak mukanya juga mungkin masih yang chubby, yang gemuk gitu kan. Aku ngerasa kayak aduh, bukan kondisi primanya aku, ditambah aku masih suka begadang, terus aku juga masih nyusuin anak-anak juga gitu, jadi kayak rasanya ya di situ sih kayak challenge buat aku, ditambah gara-gara itu pun juga ada momen dimana asi aku tuh jadi nggak ada gitu, soalnya ya mau nggak mauan karena aku lagi capek kondisinya. Bicara soal ta'aruf itu sebenarnya menarik kalau misalnya teman-teman apa istilahnya, kalau misalnya kita kan kalau mengenai suatu barang terus kita produk knowledge kita tahu, kita jadi paham kan. Tapi kalau cuma kita dengar itu doang pasti bakal ya elah ta'aruf nikahin kucing dalam karung gitu kan. Tapi kalau kalian pelajarin ta'aruf tuh perkenalan, nggak ada yang kayak dibilang kalau nikah ta'aruf pasti long lasting, nggak menjamin juga. Jadi cuman kita tuh memaknai ta'aruf itu suatu perkenalan yang menurut kita paling baik, menurut kita ya paling baik, dan semoga diridhoi sama Allah. Caranya udah paling bener lah gitu, karena kita berusaha untuk sama-sama jujur di awal gitu. Yang paling penting itu kejujuran juga sih, karena di ta'aruf itu kan kita bertukar informasi lewat kayak kita ngobrol gitu kan, mengutarakan ya. Kalau misalnya memang basicnya kita juga nggak ngobrol apa adanya, ya udah kita sama aja kayak ini ngebohongin kayak gitu. Kayaknya dikit sih Kak, dikit banget sih sebenarnya ya. Karena aku nggak pernah waktu awal ketemu nggak pernah yang mau nggak pakai hijab. Enggak yang begitu. Kalau untuk relate sama enggaknya sih enggak, karena kan ini juga cerita
ceritanya emang dibuat kan, dibuat dan didramatisir juga loh. Kalau kita kan aslinya memang ya beda aja gitu loh sama film ini. Aku lumayan sulit karena kalau ngelihat Topan itu petakilan gitu-gitu yang kayak nggak bisa diem, sementara aku yang sendiri di life-nya nggak kayak gitu, jauh dari yang kayak gitu. Makanya pada saat nge-build ini karakternya itu ya kemarin lumayan banyak iniin waktu buat belajar, tapi seru justru pas ngelihat hasilnya kayak seru nih gitu banget sebenarnya. Makanya di sini tuh kalau bisa dilihat sesimpel yang di trailer dulu ya, kadang kan orang tuh suka ngeprank itu dianggap itu lucu gitu, sementara orang yang di prank itu bukan sesuatu yang lucu gitu. Nah dari sini aja tuh bercanda tuh sebenarnya harus dari dua sisi. Kalau cuma ada yang ketawa itu nggak bercanda. Nah, si Topan ini ngeprank dia depan umum buka hijab, itu kan seperti apa ya, suruh buka orang berhijab tuh nggak pantas banget. Tapi hikmah di balik itu, konflik itu yang memicu Topan untuk menantang dirinya dia nih. Biasa dia ditantang sama followers untuk tujuannya dunia maya, ini Topan menantang dirinya sendiri untuk di dunia yang nyata gitu. Kalau pertama kali tahu bareng tuh karena memang udah lama ya dari sebelum menikah gitu kan, jadi ngerasa kayak oh ya udah main bareng dia ya sebenarnya biasa aja gitu, nggak ada yang bagaimana gitu. Cuman memang yang cukup mengagetkan karena kan jadinya malah jodoh kita gitu loh, bukannya di film aja tapi memang Ternyata bini nih gitu. di luar di kisah nyatanya juga beneran gitu sih. Ini kan berarti jujur kita tuh masih ada 3 film yang bareng belum tayang. Tapi ada yang terakhir tuh kapan ya? Terakhir itu tahun lalu ya? Oh terakhir tuh udah tayang juga tahun lalu. Apa ya? Enggak dong, terakhir tahun lalu yang film horor. Oh ya belum tayang. Belum tayang. Iya belum tayang. Belum tayang. Nikmatnya Tapi ngerasanya seperti dimentorin ya, karena kan Dinda udah lebih dulu di bidang ini. Jadi alhamdulillah Dinda banyak banget ngebimbing, ngasih arahan, metode-metode yang udah dijalanin. Lalu kita juga ya udah sambil kerja, walaupun kerjanya mungkin sampai dari pagi sampai yang pagi lagi tuh kalau syutingnya, tapi kita bareng-bareng jadi ya seru aja. sebenarnya sama-sama ngajarin sih. Kalau misalkan aku dulu pernah yang nyanyi bareng tuh aku juga banyak diajarin sama Rini juga. Tapi kalau misalnya kalau syuting itu tuh kebanyakan tuh enaknya ya karena kita bisa pergi bareng dari rumah, bisa saling bangunin. Reading every time dimanapun. Terus jadi kayak kalau lagi capek di lokasi syuting bisa saling semangatin. Kayak oh ya capek banget nih adegannya atau apa. Jadi bisa lebih saling ngerti aja sih gitu, kondisinya. Jadi kayak kalau aku pernah lihat dia di film tuh ada momen dimana kayak itu bisa gitu ya gitu. Atau misalkan kayak ini mah Ray banget nih kayak gitu. Jadi aku ada momen yang kayak gitu sih kayak ih lucu juga ya gitu, ternyata dia bisa begini. Kalau aku tuh kayak kalau ngelihat adegan Dinda marah atau nangis di film kayak ini mah Dinda ini. Pada suka banget nontonin kita dan kadang suka nanya ayah itu tadi ayah cuma ceritanya aja kan, tidak beneran kan? Atau misalkan kayak bunda itu bohong kan, bunda kenapa sakit kayak gitu misalkan. Bahkan di film kamu yang ayah mengapa bukan Surga Tuhan itu kan Dinda kan itu kan botak ya. Itu anak-anak kalau nonton setiap nonton pasti nangis. Itu masih 2 tahun 4 tahun tuh pasti nangis. Bunda itu kenapa bunda sakit Bunda ya? sakit ya. Muka bunda kenapa? Nggak ada rambut Kayak bunda gitu. gitu. Kenapa bunda sampai dibotakin kayak gitu loh. Ya paling dari respon anak-anak yang kadang kita juga kasih mereka nonton tapi kita tetap harus terangin kan kayak oh ini tuh begini, ini cuma film aja. Ini bentuk pekerjaan ayah bunda seperti ini gitu. Kalau ada adegan yang mungkin berantem atau apa kita suka kayak jangan contoh ya seperti itu.